Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang gerakan literasi sekolah. Wah, apa itu gerakan literasi sekolah? Hari ini nanti kita akan ngobrol banyak dan panjang lebar bersama dengan Bapak Katman. Beliau selaku koordinator penjamin mutu pendidikan dan juga kerjasama. Keren banget kan? Ini susah sekali loh mendapatkan jadwal beliau. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas seperti apa sih gerakan literasi sekolah itu. Nah, sebelumnya Sobat Belajar harus subscribe dulu ya YouTube-nya dari Ditjen PAUD Dikdasmen. Jangan lupa untuk diklik subscribe-nya dan kalian ikutin terus perkembangan video-video terbaru. Ada banyak siniar yang sudah disiapkan oleh tim Kemdikbud di sana. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @ditjen.paud.dikdasmen. Di situ banyak banget hal-hal atau informasi-informasi terkini mengenai program-program yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud. Sobat Belajar juga boleh tuh kalau mau DM, mau mention, mau tanya-tanya sekitar apa aja sih program-program yang ada dan ada kendala-kendala apa sih yang ditemukan Sobat Belajar, boleh banget langsung di follow Instagramnya dari Ditjen PAUD Dikdasmen. Oke, nggak perlu lama-lama. Hari ini langsung kita sambut aja ya Bapak yang keren yang satu ini. Apa kabar Pak Katman? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa rahasianya biar sehat terus ini Pak di masa menuju pandemi selesai lah harapan kita ya Pak ya? Rahasianya berpikir positif dan berolahraga. Berpikir positif dan berolahraga? Tentunya makan yang sehat. Makan yang sehat. Boleh dibocorin ke Sobat Belajar, makan sehat itu apa aja Pak? Makan sehat itu merah, kuning, hijau. Jadi harus berwarna ya makannya. Harus gitu. berwarna. Iya. Bukan lagi 5 sehat 4 sempurna ya, harus merah, kuning, hijau. Iya. Jadi hari ini sama Pak Katman kita sudah melakukan protokol kesehatan yang berlaku ya. 3M pasti, menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak, serta kita sudah melakukan swab PCR. Kalau saya baru banget nih, fresh from the oven, tadi pagi banget ngelakuin PCR, dan kita tetap menggunakan masker sebelum proses syuting. Pak Katman bisa disapa dulu Sobat Belajar di seluruh Indonesia? Halo Sobat Belajar di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan podcast Direktorat Jenderal PAUD Dikdasdikmen, dan salam sehat untuk kita semua, dan jangan lupa selalu mengkonsumsi makanan sehat supaya imunitas meningkat, dan ikuti terus podcast Direktorat Jenderal PAUD Dikdasdikmen. Ya, terima kasih. Asik. Karena seru banget nih ya Sobat Belajar, sebelum kita membahas gerakan literasi sekolah. Makanan merah, kuning, hijau tadi apa sih Pak? Ya, makanan merah, kuning, hijau itu mulai dari yang merah ya. Ya. Yang merah itu orang kita selalu suka cabai gitu ya. Oke, yang pedas-pedas, yang meningkatkan nafsu makan. Tidak hanya meningkatkan nafsu makan, tapi dia banyak mengandung vitamin C. Oh, gitu. oke. Iya. Jadi menjaga stamina tubuh ya Pak? Betul. Jadi instead of vitamin yang kita konsumsi, suplemen, nah, itu kita bisa menggunakan atau kita konsumsi cabai. Tapi ya lihat-lihat ya kondisi perutnya. Oke. Tidak perlu berlebihan. Oke. Lalu ya, kalau yang warna apa ya? Hijau? Warna hijau tentunya sayur-sayuran dan semua sayur-sayuran. Ya, semua sayur hijau. Ada juga yang sayur yang warna merah. Ya, bayam ya Pak ya. Kemudian yang kuning ya tentunya banyak buah. Buah-buahan ya. Banyak warna kuning juga, ada yang belimbing. Warna belimbing, kemudian ada apa lagi ya, nanas, ya, semuanya kebanyakan warna kuning. Itulah. Iya, yang penting dikonsumsinya secara tepat dan tidak berlebihan. Itu. Nah ini seru sekali nih sarannya ya, tidak hanya makanan 5 sehat 4 sempurna, karena dari kemarin saya selalu menanyakan nih Pak pada narasumber, apa sih harus kunci yang dilakukan Sobat Belajar ini agar tetap mereka itu bisa menjaga kondisi ya. Betul. Ada yang menyarankan tentang mentality, ada yang menyarankan tentang kesehatan, olahraga. Kalau Pak Katman ini beda banget membicarakan tentang makanan sehat. Iya. Jadi ini rahasia Bapak ya untuk tetap sehat ya. Oke Pak, kembali ke mengenai gerakan literasi sekolah. Kita berbicara dulu mengenai literasi itu sendiri. Kalau literasi itu kan kemampuan dasar ya Pak. Betul. Ini literasi yang dimaksudkan oleh Kemdikbud ini apa sih Pak? Jadi literasi itu sebenarnya kan kemampuan membaca dan menulis awalnya. Tapi tidak cukup ya sebenarnya, kemampuan membaca itu kan bisa meliputi banyak hal, cakupannya itu luas gitu ya. Jadi membaca ini kalau dengan literasi ini yang kita maksudkan adalah kemampuan membaca dan menulis, kemudian mampu juga mengkomunikasi dari hasil yang dibaca, mampu menginterpretasikan, kalau yang dibaca itu termasuk tip-tip baik mampu mengimplementasikan,
dan tentunya mampu mengkomunikasikan dengan orang lain, menularkan, mendiseminasikan, menyebarkan. Sehingga kemampuan literasi ini akan menghasilkan produk positif dan tersebar luas di banyak pihak, banyak orang lain yang berkomunikasi dengan kita, yang pada akhirnya kita akan terbentuk satu masyarakat yang literat. Masyarakat yang literat yang tentunya akan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Baik, masyarakat yang literat ini belum tentu semua sobat belajar mengetahui. Betul. Masyarakat literat itu seperti apa, Pak Katman? Nah, masyarakat literat itu dari kemampuan dia memahami apa yang dia baca, atau bacaan itu kan bisa tulisan, Betul. bisa juga simbol. Betul. Nah, literat itu bisa diwujudkan pada satu contoh yang paling gampang ya kalau bagi saya itu ketika kita masuk di saat ini karena masa pandemi COVID, kita mau masuk ke ruang publik. Ya. Ruang publik itu bisa mall, bisa rumah sakit, bisa sekolahan, bisa juga kantor-kantor. Selalu ruang publik yang baik menyediakan tempat untuk cuci tangan, dan di situ ada tanda tempat cuci tangan. Maka kalau kita sudah literat dalam hal menjalankan protokol kesehatan, tidak perlu ada disuruh, langsung kita akan mencari itu. Keinginan sendirinya sudah ya, Pak, tumbuh ya? dengan sendirinya. Tumbuh kesadaran itu sebenarnya merupakan perwujudan dari masyarakat yang literat. Berarti tidak hanya ucapan tapi gerak tubuh, jadi bisa juga kita kita bisa berempati dan bersimpati juga, misalnya mengantri seperti itu ya, hal yang sederhana itu. Atau ketika naik transportasi publik kan sekarang pandemi tidak berbicara di dalam transportasi, lebih seperti itu ya Pak? Betul. Jadi, lalu gerakan literasi sekolah nih Pak, kalau tadi kita berbicara tentang literasi dan bagaimana peranannya di masyarakat literat, gerakan literasi sekolah sendiri itu apa Pak garis besarnya? Jadi gerakan literasi sekolah itu sebenarnya sebuah upaya ya, sebuah upaya untuk membangun, memperkuat kemauan dan minat baca peserta didik, guru, dan ekosistem yang ada di sekolah itu. Jadi yang dibangun ini, yang ditingkatkan itu bukan hanya kemampuan siswa di dalam membaca saja, tapi juga peningkatan kompetensi guru dalam menyampaikan atau dalam proses pembelajaran, sehingga menggunakan pendekatan-pendekatan yang memang bisa menjadi penguatan literasi. Nah itu, jadi siswa, guru, termasuk di situ lingkungan belajar. Dan tentunya kalau bisa sih juga merambah kepada orang tua. Karena sebagian besar waktu anak-anak atau peserta didik selain di sekolah adalah di rumah. Artinya harus terjadi sebuah pemahaman yang sama, persepsi yang sama, bagaimana perilaku anak di sekolah dan bagaimana mereka harus berperilaku di rumah. Biar nyambung kan Biar Pak, nyambung, harmonisasinya. Harmonisasi. Ya, tujuannya sendiri sebenarnya apa nih Pak? Fundamental dasarnya kenapa Kemdikbud mengeluarkan gerakan literasi sekolah? Jadi gerakan literasi sekolah ini sebenarnya sebagai implementasi ya dari Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang di situ memberikan kita untuk penguatan budi pekerti ya. Tetapi di dalamnya memang pembangunan budi pekerti itu kan berakar dari tumbuhnya budaya yang baik, akhirnya dapat menumbuhkan ataupun berdampak pada budi pekerti peserta didik dan akhirnya masyarakat yang berkembang lebih baik. Nah, dari selain itu, kenapa perlu gerakan literasi sekolah? Karena daya saing kita di tingkat internasional, terutama dari nilai PISA itu selama ini masih belum membanggakan ya. Masih belum di angka yang target ya Pak ya. Di angka yang membanggakan lah. Karena masih masih berada di urutan-urutan bawah dari peserta tes PISA gitu. Nah itu perlu ada sebuah aktivitas gerakan yang bisa secara masif membangkitkan minat baca siswa dulu. Itu antara lain itu. Pasti harusnya dimulai dari rumah dong Pak. Kan tidak hanya menjadi beban guru di sekolah ya. Karena kan memang
Ditjen PAUD di Dasmen ini kan memang dari PAUD nih, pendidikan anak usia dini. Itu kan dari 0 sampai 3 bulannya pun harus dari rumah, harus dibiasakan. Betul. Susah dong Pak untuk bisa mencapai targetnya itu. Jadi memang target itu ditetapkannya mudah, tapi untuk proses pencapaiannya perlu dukungan semua pihak. Betul. Baik pihak di dalam internal Kemendikbud maupun juga pihak di masyarakat, termasuk lembaga-lembaga yang non pemerintah. Ini karena kalau kita amati juga banyak lembaga-lembaga di luar pemerintah yang memang bergerak di atau concern terhadap literasi. Seperti TBM dan sebagainya. Ini itu yang perlu kita lakukan koordinasi, kemudian kolaborasi sehingga sama-sama bisa meningkatkan kesadaran untuk berliterasi gitu. Iya. Susah sekali soalnya ya meningkatkan kesadaran, karena itu harus basicnya dari diri kita sendiri ya Pak ya. Penanaman seperti beberapa waktu lalu kita berbicara tentang nalar Pancasila ya, yang kritis itu kan juga ternyata harus dimulai sejak dini. Kemudian didukung lingkungan, kemudian di sekolah baru diterapkan. Tapi orang tua juga harus monitor. Susah sekali ya Pak. Kalau boleh tahu, kalau cakupannya literasi ini sendiri tuh seperti apa sih Pak luasannya? Jadi gerakan literasi sekolah ini pada awal gerakannya itu kita kan menyusun sebuah desain induk untuk gerakan literasi sekolah, yang antara lain untuk menyebarluaskan, untuk mengembangkan 6 literasi dasar. 6 literasi dasar. Wah, banyak nih Pak. 6 literasi dasar. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah literasi baca tulis. Baca dan menulis. Kemudian literasi numerasi. Kemudian literasi sains. Literasi finansial, literasi keuangan ya. Literasi digital. Dan literasi kewargaan. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ya. Boleh Pak didetailkan satu-satu nih, kita mulai dari baca dan tulis. Nah, sekarang kita awali dengan literasi baca tulis. Ini sebenarnya literasi dasar yang ditujukan untuk meningkatkan, pertama itu pembiasaan ya. Semua dari 6 literasi dasar itu kita selalu mengembangkan melalui tahapan pembiasaan, kemudian pengembangan dan pembelajaran. Sehingga semuanya akan diharapkan berkelanjutan. Nah, literasi baca tulis ini memang untuk meningkatkan kemampuan membaca. Kemampuan membaca itu ditandai dengan meningkatnya hobi membaca dulu. Meningkatnya hobi membaca dulu artinya tumbuh rasa keingintahuan melalui membaca. Nah, di situ memang perlu ada ketersediaan sarana dan sarana, kemudian terutama sumber bacaan. Tapi sekalipun sudah tersedia sumber bacaan, ketika tidak tumbuh minat, tidak ada rasa keingintahuan melalui membaca, maka itu tidak akan bisa dikembangkan. Yang kedua adalah literasi untuk numerasi. Kebetulan 2 literasi ini nanti menjadi fokus kebijakan Kemendikbud yang akan diukur pencapaiannya untuk melihat tingkat kualitas capaian dari satuan pendidikan maupun daerah. Nah, literasi numerasi ini mengembangkan kemampuan dalam pemanfaatan data-data. Berarti data-data yang sudah dikumpulkan harus diserap dan dimanfaatkan ya Pak gitu, ya. Jadi sehingga nanti ketika seseorang sudah menguasai literasi numerasi, dia tidak hanya pandai dalam berhitung di atas kertas, tapi juga dalam mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nalarnya juga bisa berkembang dengan baik. Nah, kemudian yang literasi sains ini tentunya pengembangan yang critical thinking tadi itu ya, berpikir kritis itu dapat dikembangkan melalui pengembangan pendekatan project melalui literasi sains. Nah, ini diharapkan nanti memang kalau sudah muncul atau tumbuh kemampuan berpikir kritis, itu diharapkan anak ataupun masyarakat yang akhirnya menjadi anggota masyarakat itu mampu mengidentifikasi persoalan dan mencari solusinya.
Jadi nilai kompetisinya dia, kompetensinya dia itu bisa berkompetisi lah ya Pak ya. Tidak hanya secara nasional tapi internasional juga. Begitu. Oke, baik. Nah, kemudian untuk literasi keuangan ya. Keuangan. Nah, literasi keuangan ini bukan semata-mata hanya menabung. Bukan semata-mata bagaimana caranya bisa menghasilkan uang. Baik. Tetapi lebih daripada itu, setelah mereka bisa mendapatkan uang, itu bagaimana mereka bisa membelanjakan itu secara selektif. Bijaksana. Bijaksana. Selektif bijaksana ini contohnya yang sekarang perlu perlu mendapatkan apresiasi? Bukan, pendampingan pendampingan atau penguatan ya. Iya, baik. Nah, kita lihat kalau di sekolah-sekolah yang sebelum masa pandemi ketika waktu istirahat, anak-anak kan banyak yang masih beli jajanan di luar nih. Itu termasuk di situ menjadi celah sebuah ruang yang bisa diangkat untuk bisa dijadikan sebagai proyek penguatan literasi finansial. Karena ketika dia punya uang, dia akan memilih makanan yang bagi dirinya bagus. Baik. Ya, tidak mengandung zat-zat unsur-unsur micin, MSG dan sebagainya itu kan yang bisa berdampak buruk dalam jangka panjang kepada kesehatan tubuh. Nah, kemudian literasi digital tentunya kita pada kondisi saat ini revolusi industri 4.0 ini sangat vital, perlu dikuasai oleh peserta didik. Iya, betul. Karena agar melek digital ya Pak. Apalagi di masa pandemi ini semua pembelajaran 95% mungkin delivery-nya melalui online. Nah, itu memerlukan kemampuan, memerlukan skill dalam pengelolaan informasi digital maupun dari sisi device-nya juga, peralatannya kan. Betul. Teknik informatika itu ya Pak, penting sekali. Kemudian yang terakhir yang kewargaan ini ya salah satunya adalah agar kita bisa mengembangkan karakter yang kuat kepada peserta didik, cinta negara, cinta kepada bangsa dan negara, artinya memiliki cinta tanah air yang tinggi, yang tidak diragukan lagi. Gitu. Juga toleransi terhadap perbedaan, karena kita memang negara yang paling banyak perbedaan dan hal-hal lain itu perlu dikembangkan melalui literasi kewargaan. Betul, Bhinneka Tunggal Ika dan menciptakan pelajar ataupun peserta didik ya disebutnya yang bernalar Pancasila kritis ya. Susah sekali loh Pak pengimplementasiannya tuh. Kalau untuk yang bab kewarganegaraan ini ya. Oke Pak, kalau tadi kita berbicara mengenai tingkat literasi Indonesia ya Pak ya. Tingkat literasi Indonesia ini agaknya nilainya memang masih belum cukup menyenangkan ya Pak ya. Belum cukup memuaskan, ini masih di bawah rata-rata gitu kan. Kalau melalui data itu kita peringkat 72 dari 79 negara gitu. Menurut Bapak sendiri bagaimana ini Pak untuk bisa meningkatkan nilai kita agar bisa naik dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain? Ya, kita harus mencoba untuk mengimplementasikan kebijakan Mas Menteri ya. Yaitu dengan satu kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Ya, yang salah satunya adalah mengukur kemampuan ataupun capaian belajar siswa dengan ujian nasional. Kemudian mulai tahun 2021 ini ukuran pencapaian belajar siswa dilakukan dengan asesmen nasional. Asesmen nasional ini kan setidaknya mereka akan diukur dari kompetensi literasi, baca tulisnya dan literasi numerasi. Baca tulis dan numerasi ya. Selain itu mereka juga akan dilihat dari sisi perkembangan karakternya. Perkembangan skillnya karakter. Ya Pak ya. Karakter itu jadi karakter itu kan artinya perilaku ya. Betul. Karakter itu kan tercermin dalam perilakunya. Betul. Sehingga perilaku positifnya tumbuh, kompetensi literasi numerasinya juga meningkat. Nah, yang berikutnya lingkungan itu didukung oleh lingkungan belajar yang baik. Lingkungan belajar yang baik. Nah, untuk meningkatkan kompetensi literasi itu perlu disiapkan lingkungan belajar, dalam hal ini lingkungan fisik. Lingkungan fisik Pak? Lingkungan fisik itu contohnya adalah ketersediaan buku-buku.
Oke, sarana dan prasarana ya, fasilitas. Fasilitas, ketersediaan sumber bacaan. Ya. Nah, sumber bacaan sekarang kan bisa tersedia dalam berbagai mode ya. Ya. Bisa yang buku cetak, bisa dari buku digital, ya. Kemudian bisa juga dari sumber-sumber kontekstual. Artinya kejadian-kejadian yang memang terjadi di sekitar siswa. Ya. Nah, itu menjadi sumber belajar yang bisa dikembangkan di sekolah. Nah, itu kemudian ada juga lingkungan akademik. Lingkungan akademik itu artinya di dalam proses pembelajaran ya harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang bisa menumbuhkan minat baca. Artinya belajar itu tidak hanya untuk menyelesaikan tema atau pokok bahasan pada belajar, tapi harus bisa meningkatkan kecurigaan siswa untuk lebih tahu lagi. Nah, jadi sebenarnya materi ajar itu hanya sebagai pemancing saja. Selanjutnya mereka harus explore, harus menjelajahi baik melalui buku digital maupun mencari buku-buku cetak untuk bisa menambah pengetahuan tersebut. Metode pengajarannya ini yang harus sangat difokuskan agar proses pembelajaran itu anak-anak semakin penasaran, semakin tinggi minat bacanya, dan itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi memang karena menjadi sebuah kebiasaan dan rutinitas ya Pak. Waduh, seri sekali ya kalau kita berbicara tentang literasi, bisa 5 jam ya Pak ternyata cakupannya. Tetapi sekarang harus tutup dulu nih Pak sampai di sini ya mengenai literasi yang kita bahas tadi, gerakan literasi sekolah. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan Pak ke sobat belajar di seluruh Indonesia, bagaimana sih agar tetap bisa mereka mempertahankan penasarannya, agar membaca itu bukan paksaan tetapi memang kebutuhan dasar. Begitu. Silakan Pak. Ya, jadi untuk sobat belajar semua, untuk kita bisa tumbuh ya, menumbuhkan minat literasi kita perlu sering-sering mencari sumber-sumber informasi. Ya. Kemudian gantungkan cita-cita setinggi mungkin, sejauh mungkin gitu. Sehingga kita berusaha untuk mencari sumber pengetahuannya di mana harus didapatkan. Sekarang itu. Harus tetap penasaran itu tadi. Dan tetap kreatif untuk mencari sumber-sumber ya Pak. Apalagi sekarang dunia digital, tadi literasi digital itu sangat penting sekali agar bisa melek, nggak cuma lihat YouTube, nggak cuma lihat Instagram, betul ya Pak, Twitter. Tapi juga bisa memproduksi. Tetapi bisa memproduksi agar kompetensi kita itu bisa bersaing di kancah dunia. Nah, buat sobat belajar, kalau mau mengetahui lebih lanjut seperti apa sih gerakan literasi sekolah ini, bisa langsung dibuka di website di repository.kemdikbud.go.id atau bisa searching aja di Google. Di situ banyak banget ya Pak ya, sudah disiapkan informasinya oleh Kemdikbud. Atau langsung bisa mengunjungi Instagramnya, paling cepat karena anak-anak sekarang ini suka sekali ya Pak ya tentang dunia Instagram. Seperti itu di @dijen.paud.dikdasman. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Saya berharap kita bisa ngobrol lagi ya Pak lain waktu ya, kita membahas tentang minat baca dan perpustakaan yang ada di Indonesia ini seperti apa kondisinya. Pokoknya tetap sehat selalu ya sobat belajar. Jangan lupa makan 3 warna tadi, merah, hijau, dan kuning. Jadi sayuran, buah-buahan, juga cabai itu ternyata termasuk salah satu penjaga stamina, asal dikonsumsinya jangan berlebihan. Begitu ya Pak Katman. Olahraga teratur dan tetap tingkatkan penasaran terhadap segala sesuatunya agar sobat belajar tidak bosan dan terus bisa meningkatkan minat belajar. Saya Sekar pamit undur diri, sampai ketemu di podcast Dijen Paud Dikdasman menyapa selanjutnya. Bye.